Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kenalkan, saya Dr. Anda Nur Hidayah, guru SMP Negeri 2 Porong Kabupaten Sidoarjo, peserta Diklat Guru Belajar dan Berbagi seri pendidikan inklusi yang diselenggarakan oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Mohon izin, saya melakukan pengimbasan dengan membagi materi yang saya terima selama mengikuti diklat. Semoga bermanfaat. Selamat mengikuti. Materi yang pertama yaitu keberagaman peserta didik. Kita tahu bahwa peserta didik kita itu sangat beragam, yang memiliki karakteristik tersendiri, baik pada peserta didik reguler maupun pada peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBG. Siapa saja mereka? Mari kita ikuti. Yang pertama yaitu peserta didik reguler, kemudian peserta didik berkebutuhan khusus, dan peserta didik yang berkebutuhan layanan khusus. Secara garis besar, klasifikasi peserta didik berkebutuhan khusus itu meliputi peserta didik dengan hambatan sensorik, meliputi tunanetra dan tunarungu, kemudian peserta didik dengan hambatan mental kognitif atau tunagrahita, peserta didik dengan hambatan fisik atau tunadaksa, peserta didik dengan hambatan lainnya. Bisa berupa gangguan perilaku, kemudian cerdas istimewa, dan anak-anak yang berbakat istimewa. Mengapa perlu memperhatikan kebutuhan pembelajaran PDBK? Ini adalah landasan dasarnya, yaitu Permendiknas nomor 70 tahun 2009 mengenai pendidikan inklusif. Pada pasal 6 dijelaskan bahwa pembelajaran pada pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik. Sedangkan pada Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dituliskan di situ pada pasal 10 poin D, setiap warga negara mendapat akomodasi yang layak sebagai peserta didik. Apa itu pendidikan inklusi? Yaitu pendidikan untuk semua yang bisa mengakomodir semua perbedaan peserta didik. Sekolah siaga siap menerima peserta didik di sekitar sekolah, menyesuaikan sistem berlaku bagi semua, dan mengatasi hambatan belajar. Tujuannya yaitu memberi kesempatan yang luas kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya, untuk percepatan program wajib belajar, meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka putus sekolah atau tinggal kelas, dan menciptakan pendidikan yang menghargai keberagaman dan tidak diskriminatif. Ini semata-mata adalah untuk memenuhi amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945. Siapa saja yang menjadi sasaran? Sasarannya adalah anak usia sekolah, termasuk anak berkebutuhan khusus, baik yang mengalami hambatan temporer maupun hambatan dalam perkembangan. Manfaatnya bagi peserta didik ada rasa persahabatan dan persaudaraan, muncul sikap toleransi, citra positif dari peserta didik, menghargai keunikan, merangkul dan menghargai perbedaan dengan menghilangkan budaya labeling dan cap negatif, mempelajari model dari yang berhasil walaupun dengan tantangan dan hambatan.
ada manfaat bagi orang tua dan masyarakat, akan mengetahui sistem belajar di sekolah, kemudian masyarakat bisa mengontrol terselenggaranya pendidikan inklusif di lingkungannya. Sedangkan manfaat bagi pemerintah, ABK mendapat hak pendidikan yang sama dan mendapat kesempatan pendidikan yang lebih luas, mempercepat penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun berdasarkan asas demokrasi, keberadilan, dan tanpa diskriminasi. Sekolah yang termasuk di dalam sekolah inklusif itu haruslah merupakan sekolah ramah anak yang aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup. Mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak, dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya. Mendukung partisipasi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif dan nyaman bagi perkembangan fisik, kognitif, psikososial, anak perempuan dan anak laki-laki, termasuk anak yang memerlukan pendidikan khusus dan atau pendidikan layanan khusus. Apa tujuannya? Yang penting yaitu memenuhi, menjamin, dan melindungi hak-hak yang dimiliki oleh anak. Karena itu perlu ada pengelolaan lingkungan, baik pengelolaan non-fisik maupun pengelolaan fisik. Setiap awal tahun ajaran itu harus ada identifikasi, ya, sebagai usaha seseorang, baik itu orang tua, guru maupun tenaga kependidikan, untuk mengetahui apakah seorang peserta didik mengalami kelainan atau penyimpangan fisik, intelektual, sosial, emosional, atau sensoris neurologis dalam pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan peserta didik normal seusianya. Nah, ini semata-mata dilakukan untuk menemukan kelainan atau penyimpangan. Dilaksanakan melalui pengamatan gejala baik fisik, perilaku, ataupun hasil belajar. Tujuan dan fungsi dilakukan identifikasi yaitu untuk memberi informasi yang lengkap dari peserta didik untuk menyusun program. Sedangkan fungsinya adalah pendekatan menemukan peserta didik yang diduga mengalami hambatan agar tidak salah menafsirkan. Sasarannya siapa? Semua peserta didik yang diduga mendapat penyimpangan. Sedangkan asesmen itu menurut konsep umum adalah proses pengumpulan informasi selengkap-lengkapnya mengenai individu yang akan digunakan membuat pertimbangan dan keputusan. Asesmen ini dilakukan setelah melewati identifikasi. Sedangkan menurut konsep khusus, asesmen itu adalah proses pengumpulan informasi menyeluruh, kondisi karakteristik kelebihan dan kekurangan untuk membuat program. Jenis-jenis asesmen itu ada 3. Yang pertama yaitu asesmen akademik, yang kedua asesmen non-akademik, dan ketiga adalah asesmen perkembangan. Setelah melakukan asesmen, mendapatkan data, maka diminta melakukan planning metrik untuk melakukan mapping bagaimana kondisi ABK secara individu yang menggambarkan kondisi aktual, hambatan atau kelainan, karakteristiknya, dampak, strategi layanan, dan media yang diperlukan dalam intervensi. Tujuan dilakukan planning metrik yaitu memetakan kondisi PDBK berdasarkan hasil asesmen, analisis dampak aspek akademik atau kekhususan, dan analisis strategi layanan akademis. Bagaimana prosedurnya? Yang pertama, mengkategorikan data hasil asesmen berdasarkan jenis hambatan atau
kelainan PDBK, kemudian membuat tabel mapping ABK berdasarkan jenis hambatan atau kelainan sesuai dengan temuan asesmen, dan yang terakhir yaitu menuangkan temuan kondisi aktual pada tabel mapping yang telah dibuat. Untuk memperlancar dan melayani yang prima, maka pada anak berkebutuhan khusus perlu dilakukan akomodasi kurikulum. Ada 2 macam, yaitu model modifikasi yang meliputi modifikasi tujuan, modifikasi materi, modifikasi proses, dan modifikasi evaluasi. Sedangkan yang kedua yaitu model adaptasi, meliputi 3, yaitu duplikasi, substitusi, dan model omisi. Pada anak-anak yang berkebutuhan khusus yang dikembalikan, itu kita diminta melakukan pembelajaran individual, ya, yang fungsinya yaitu untuk memberi arah pengajaran dengan mengetahui kekuatan, kelemahan, dan minat PDBK. Kemudian yang nomor 2 yaitu menjamin setiap PDBK memiliki suatu program yang diindividualisasikan untuk mempertemukan kebutuhan khusus mereka. Yang nomor 3, meningkatkan keterampilan guru dalam melakukan asesmen tentang karakteristik kebutuhan belajar tiap peserta didik berkebutuhan khusus. Yang keempat adalah meningkatkan potensi untuk komunikasi antar atau dengan anggota tim, khususnya keterlibatan orang tua, sehingga sering bertemu dan saling mendukung untuk keberhasilan PDBK dalam pendidikan. Yang nomor 5 menjadi wahana bagi peningkatan usaha untuk memberi pelayanan pendidikan yang lebih efektif. Ini adalah komponen program pembelajaran individual, meliputi deskripsi tingkat kecakapan, kemudian sasaran, program tahunan atau tujuan pengajaran tahunan, kemudian sasaran belajar jangka pendek, deskripsi pelayanan, kemudian tanggal pelayanan, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Cukup sekian. Terima kasih dan mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.